Salam jumpa. Kembali, kita mengingat peristiwa tragis masa lampau, saat leluhur bangsa, terbuang ke Cape Town, Afrika Selatan. Pada bagian ini, mengisahkan Raja dan Pangeran Nusantara, yaitu, Raja Tambora, Sultan Nisa Nadum Abdul Rasa. Raden Jurit Tumenggung Cakraningrat IV, Madura. Raja Eugenius Manopo, Bolaang Mongondo. Raja Tambora, yang dikenal juga Sultan Nisa Abdul Rasa, atau Abdul Al-Bubasi Sultania, menjadi Raja Tambora, setelah menggantikan ayahnya, Raja Jamaluddin pada 1687. Dibuang oleh Belanda ke Cape Town, dari pengadilan Batavia pada tanggal 13 Agustus tahun 1697, karena memberontak melawan Belanda, dan berkomplot melawan Raja Dompo serta tuduhan pembunuhan ratu. Raja Tambora dalam pembuangan, menjadi tahanan manusia, atau budak rantai. Setelah pemindahan tahanan dan lepas sebagai manusia rantai, Raja Tambora sempat membuat salinan Al-Quran, serta menikah dengan putri Syekh Yusuf Makassar, yaitu Siti Sarah Maruf. Raja Tambora wafat di Cape Town, pada tahun 1719. Setelah Raja Tambora wafat, Siti Maruf meminta agar dia, dan anak-anaknya dikembalikan ke Indonesia, tetapi ditolak oleh Belanda. Adapun anak-anak Raja Tambora di Cape Town, adalah Ibrahim Adahan, lahir 1699. Sitina Asia, lahir 1703. Muhammad Ishak, lahir 1711. Muhammad Dayan, lahir 1713. Muhammad Asim, lahir 1716. Anak-anak Raja Tambora di Cape Town, kesemuanya berpindah agama. Sedangkan, Kerajaan Tambora, selanjutnya diperintah oleh saudara Raja Tambora, yaitu, Sultan Abdul Wahab. Raden Jurit atau Cakraningrat, adalah seorang pemimpin Madura Barat bertahta tahun 1718 sampai tahun 1746, menggantikan saudaranya Cakraningrat III. Raden Jurit, sedari awal menolak kekuasaan Mataram, dan ingin Madura, berhubungan dengan VOC secara mandiri, tanpa Mataram. Saat Amangkurat IV naik tahta, Cakraningrat menolak untuk sowan, atau seba ke Keraton Kartasura. Hubungan Cakraningrat dengan Mataram kemudian membaik, saat Amangkurat IV wafat tahun 1726, dan Mataram digantikan putranya, Pakubuwono II. Cakraningrat kemudian menikahi saudara Pakubuwono II, yaitu Raden Ayu Langis. Saat Mas Garendi atau Sunan Kuning, yang didukung Laskar Tionghoa, berhasil menaklukkan Keraton Kartasura, Pakubuwono II, lari, bersama VOC, meminta bantuan kepada Cakraningrat. Akhirnya, Keraton Kartasura dapat direbut oleh Cakraningrat. VOC kemudian meminta Cakraningrat untuk mengembalikan keraton dan mahkota ke Pakubuwono II. Dengan kesatria, Cakraningrat IV mengembalikan keraton yang memang bukan haknya itu, kepada yang berhak. Setelah pemberontakan selesai, Mataram beserta VOC, berbeda haluan dengan Cakraningrat. Cakraningrat menganggap hak atas Jawa Timur. Dia kemudian bersekutu dengan pemimpin Surabaya, dan keturunan Untung Surapati, yang masih menguasai sebagian Jawa Timur. Pada Februari tahun 1745, VOC dan Mataram, menyatakan Cakraningrat makar. Akhirnya, dulu sekutu, kini menjadi lawan perang. Dalam perang itu, Cakraningrat terdesak. Pada tahun 1745, Cakraningrat berhasil ditangkap di Banjarmasin, saat sedang berusaha mencari perlindungan, pada armada Inggris. Namun, penguasa Banjarmasin justru menangkap, dan menyerahkan Cakraningrat kepada VOC. Kemudian, Cakraningrat ditahan di Batavia. Selanjutnya, dibuang ke Cape Town, pada 1746. Pada 1753, putra Cakraningrat IV, yakni Panembahan Sedo Mukti, Cakra-Adiningrat V, meminta jenazah ayahnya kepada Belanda, agar dibawa pulang. Belanda pun menyetujui, lalu Cakraningrat IV dimakamkan di Air Mata. Raja Eugenius Manopo, adalah Raja Bolaang Mongondo dari tahun 1764 sampai tahun 1767. Eugenius adalah anak dari Raja Salomon Manopo, yang juga sebelumnya dibuang ke Cape Town oleh Belanda. Raja Eugenius Manopo, diasingkan, karena perlawanan bersama rakyat Bolaang Mongondo kepada Belanda, atas perselisihan batas-batas Minahasa dan Bolaang Mongondo yang diubah oleh Belanda. Selain itu, Eugenius Manopo menerima aliran pengungsi dari Minahasa, dianggap tidak memenuhi kontrak dengan Belanda, seperti dalam memori serah terima jabatan tanggal 3 Agustus tahun 1767.
Belanda kemudian menangkap Raja Eugenius Manopo, menyembunyikan penangkapan dan pembuangan Raja Eugenius Manopo. Kepada rakyat Bolaang Mongondo, Belanda mengabarkan Enius Manopo gila, harus dibawa pergi keluar berobat, sehingga pamannya Christoffel Manopo di tahun 1770 diangkat menjadi regen. Pengadilan Batavia menghasilkan resolusi dari Raad van Justitie Batavia, Council of Batavia, tanggal 27 Oktober tahun 1769, Eugenius Manopo dibuang ke Cape Town. Berangkat dari Batavia tanggal 3 November tahun 1769, serta tiba di sana tanggal 3 Februari tahun 1770. Penangkapan Eugenius Manopo oleh Belanda dilakukan dengan membohonginya, menawarkan kunjungan ke Amsterdam Belanda atas undangan Ratu Wilhelmina kepada Raja Eugenius Manopo. Undangan tersebut ternyata hanya siasat licik Belanda, bukannya ke negeri Belanda, yang terjadi dibuang dan diasingkan ke Afrika Selatan. Raja Eugenius Manopo wafat di Cape Town, dan tak pernah kembali ke Nusantara. Demikian, kisah Raja dan Pangeran Nusantara, dalam perjuangan melawan Belanda dan sekutunya. Jika berkenan, mohon disimak video lainnya, tentang keterkaitan tema ini. Terima kasih. Salam.